Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu qabail mayuhtilau bi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para bapak ibu guru dan khususnya kepala MTSN 11 Banyuwangi, anak-anak sekalian yang saya banggakan, mari langsung saja kita memulai ngaji dengan membaca harapan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang ku maksud, waridho kamatlubi, dan keridoanmu yang kuharapkan. A'tini mahabbataka, jadikanlah aku orang yang cinta padamu, wa ma'rifataka, dan makrifat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbafi bukhuril fawaidi. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbafi bukhuril fawaidi. Tafaqah fa innal fika afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi wal alamul hadi ila sananil huda wal khisnu yunji min jami'i sadaidi. Fa inna faqihan wahidan mutawarian asadu ala syaitani min alfi abidi. Alala lul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu ihabi bayani. Dhukaun wa khirsun wastibarun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tuluz zamani. Yang kemarin kita baca ulang. Kemarin tentang tawadu ya, tentang tawadu dan takabur ya. Mari kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Innat tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi. Mari. Innat tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi.
wa minal ajaibi ajbu man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu am sakiyun am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhu yauman nawa mutasafilun aw murtaqi wal kibriya li rabbina sifatun bihi masusatun fatajannaban hawat taqi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah syair ya yang dilantunkan ya oleh beliau Imam Al-Ajal Ustadz Ruknul Islam ya, Ruknul Islam melantunkan syair ini yang kita teruskan pada pengajian hari ini, yaitu wasiat khusus. Wasiat khusus. Wasiat itu apa? Pesan ya, wasiat adalah pesan khusus. Jadi anak-anak atau para tulab pencari ilmu ini apabila sudah selesai maka hendaknya mendapatkan pesan khusus atau wasiat khusus dari ustadznya, dari pak gurunya atau dari kiainya, sebagai ikatan batin yang nantinya ilmu yang telah diajarkan, yang diterima oleh mereka tetap menyala, tetap ingat akan nilai-nilai daripada ilmu tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, al ilmu nurun, ilmu itu bercahaya, tetap menyala. Sebagaimana kalau kamu melihat, mendengarkan Gus Baha, luar biasa. Banyak orang bisa baca kitab tapi tidak seperti beliau. Beliau itu semua hafal, sehingga dikagumi oleh dunia. Oleh sebab itu, kenapa bisa seperti itu? Karena selalu sambung dengan yang memberikan ilmu, menyalakan ilmu, yaitu para guru-gurunya, sanadnya sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibi ilmi ayyuhassila kitab al-wasiyati allati kataba Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid Asimti inda rujui ila ahli yajiduhu mayat lubuhu. Wa yanbaghi, dan sebaiknya ya, dalam bahasa kitab Sayujo Prayogo, ditolibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, ayu hasila kitab al-wasiyah, untuk mendapatkan kitab wasiat allati katabaha, sebagaimana yang ditulis oleh Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid As-Simti ketika beliau pulang ke keluarganya. Wa yajiduhu mayat lubuhu, maka mereka nanti barang siapa yang mencari ilmu atau mengajar akan mendapatkan sebagaimana contoh yang telah disampaikan oleh Abu Hanifah. Wa kana ustadzuna Syekh Imam Burhanul A'immah ala ibni Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu al-aziza amaroni bi kitabatihi inda ruju' ila baladi wa katabtuhu wala budalil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu, bahwa Syekh Ustadz Imam Burhanul A'immah ya, kepada Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu, telah memerintahkan agar menulis wasiat kepadanya. Maka sebaiknya para guru, para ustadz, para kiai, para mufti mengamalkan atau memberikan contoh-contoh pada wasiat yang penting kepada para tulabnya. Baiklah, dilihat pada ringkasan yang telah saya tulis. Wasiat khusus ya, tadi dibacakan lafaz aslinya. Tiap penuntut ilmu seharusnya mendapat pesan khusus dari guru-gurunya,
sebagai ya, sebagai ikatan batin, sebagaimana Imam Abu Hanifah telah menulis kitab wasiat kepada Yusuf bin Khalid As-Simti ketika hendak pulang ke keluarganya. Oleh sebab itu, setiap guru dan pemberi fatwa mesti mengambil pedoman dari buku wasiat Imam Abu Hanifah tersebut. Dalam prakteknya di lapangan, wasiat tersebut berbentuk penyerahan guru atau ustadz kepada wali santri atau wisuda. Bapak Ibu guru sekalian, jadi sering kita melihat bahkan mengalami ketika selesai belajar adalah ditandai dengan apa? Wisuda, ya, wisuda. Ini sebenarnya adalah merupakan praktek dari apa yang telah disampaikan oleh Abu Hanifah. Mestinya wisuda itu adalah pesan-pesan khusus dari para asatidz, para gurunya kepada para santri, para muridnya, agar ilmu yang telah diberikan tetap menyala, memancar, bersinar, dan akan tentunya memberikan hiasan kepada orang yang berilmu, sehingga nantinya ada patah mengatakan aina safarul alimu yajid lahu rafiqan, ya, kemana saja orang yang berilmu, tentunya ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ya, yajid lahu rafiqan, akan mendapatkan tempat, akan mendapatkan teman, akan mendapatkan sesuatu, akan nilai-nilai ilmu itu akan memancar. Tentunya apa? Memberikan manfaat pada hidup dan kehidupan. Apa manfaat pada dirinya, keluarganya, dan masyarakat, untuk apa? Membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Dengan demikian, maka yang awal dinyatakan ta'alam fa'ina ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamin. Maka di sini saya berikan ilustrasi, gambaran-gambaran, ya, apa yang telah kita sampaikan untuk bisa lebih memahami. Yang pertama, bahwa nikmat lezatnya ilmu dan asiknya memahami dan mengamalkannya. Jadi kalau belajar ilmu dengan tekun sudah dapat dilakukan, akan merasakan asik. Saya contohkan anak kecil seperti antum. Kamu pernah main layang-layang? Pernah ya? Nah, pernah atau melihat? Mereka jelas asik. Anak kecil biasanya sampai lupa makan, lupa mandi, ya, kadang-kadang sampai celana cepat gak kerosok. Karena apa? Pernah di tempat saya itu anak kecil mengejar layangannya yang apa? Putus itu, kecantol-cantol, celana cepat. Itu apa? Asiknya apa? Mengamalkan ilmu, ngumpulnya layangan. Ini tingkat anak-anak. Tingkat agak tinggi, para penyanyi yang telah belajar penyanyi, ya, kalau mulai bisa dijedring ya nyanyi, ya, di kamar nyanyi, di mana-mana nyanyi, karena baru bisa. Kalau terus berkembang, nanti akan bisa menyanyi di panggung, ya, di panggung. Musisnya juga asik melantunkan lagu-lagu itu sehingga lupa yang lain. Itulah apa? Menikmati lezatnya ilmu dan mengamalkan. Isi dibayar, ya kan? Bahkan Rumah Irama ini berapa miliar bayarannya itu? Karena apa? Asiknya mengamalkan ilmu. Atau mungkin banyak yang lain yang sudah top kepada kelas atas dengan nikmatnya ilmu dan merasakan manfaatnya. Kemudian kita tingkatkan kepada kita orang yang berilmu fikih yang tinggi, yang sampai kepada ilmu tasawuf, mereka sudah zikir, ya,
la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad. Putar tasbih, lupa yang lain, hanya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmatnya mengamalkan ilmu. Oleh sebab itu tekunilah kamu belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, dan nantinya akan mengantar kamu kepada kehidupan yang berbahagia di dunia dan sampai di akhirat. Allahumma amin. Sebaliknya, kebalikannya, belajar karena angkuh, karena sombong, karena merasa lebih dan lain sebagainya, maka akan berakibat merugi dan akan berakibat kecewa di belakangan hari. Salah satu contoh dalam gambar ini adalah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Fir'aun Fir'aun itu apa? Raja di Mesir. Beliau sepanjang hidup tidak pernah sakit. Fir'aun dalam sejarah tidak pernah sakit sama sekali. Mangan kewaraken juga senep, gak senep ini, juga kudu ngisi sehingga karena seperti itu dan ekonominya makin baik, makin kaya, dan akhirnya sombongnya, takaburnya melebihi yang lain, merasa dia lebih, bahkan dia mengaku menjadi Tuhan, menjadi Tuhan. Dalam riwayat, suatu ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, ditantang Fir'aun. Akhirnya Fir'aun juga melayani, melayani untuk berhadapan. Akhirnya dalam surat An-Nazi'at ayat 21 sampai 25 bahwa Fir'aun mengkafirkan, mengufurkan, menggorohkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun mengumpulkan seluruh rakyatnya dan tukang-tukang sihir. Bahkan dia mengatakan, "Hai kaumku, tukang sihir, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi." Ini kesombongan apa? Takaburnya Fir'aun, Fir'aun. Oleh sebab itu akhirnya apa yang terjadi? Ternyata para tukang sihir bisa beriman kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut riwayatnya, ketika Nabi Musa sudah akan keluar dari Mesir, akhirnya dikejar oleh Fir'aun dan seluruh wadyabolonya. Saya baca pada kitab Ibnu Katsir bahwa jumlahnya kurang lebih 70.000 bala tentaranya Fir'aun yang mengejar Musa. 70.000 umatnya Nabi Musa dari Bani Israel kurang lebih 25.000. Bayangkan di tepi Laut Merah 70.000 dengan ada yang katakan 700.000 dan 70.000. Ini akhirnya Nabi Musa diselamatkan, diselamatkan. Wa idza farraqna bikumul bahra fanjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Nabi Musa dapat selamat. Akhirnya Fir'aun mengejar di tengah-tengah laut, dikembalikan lautnya, maka nyatakan fa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Nabi Musa dan para wajib melihat, karena kesombongan Fir'aun ditenggelamkan dan seluruh pendukungnya. Inilah contoh orang yang takabur. Maka dalam syair, wal kibriyau li rabbina sifatun bihi maksusatun fatajannaban hawatan. Sifat takabur itu adalah hanya milik Allah karena tidak butuh yang lain. Inilah contoh kesombongan, takabur akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah Qarun.
Qarun itu orang ahli ibadah, saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia sudah tengah tua, ingin kaya. Akhirnya diingatlah Nabi Musa bahwa kaya tidak enak, tidak bagus. Kata Qarun, enggak, saya kan lain, saya ini kan senang ibadah. Tetapi dunia bisa membutakan kepada kita, ya, karena sihirnya dunia. Enggak, akhirnya didoakan Nabi Musa, berhasillah, ya, Qarun menjadi kaya. Dan setelah kaya, kesibukannya mengalahkan ibadah. Biasanya datang jamaah lebih dulu, ketika harta bendanya banyak, sibuk. Umur harta bendanya apa? Terlambat datang. Lama-lama nggak jamaah, ditanya oleh Nabi Musa, kamu nggak jamaah? Masih sibuk ya, sibuk. Akhirnya zakatnya tidak terbayar. Mana zakatnya nggak dibayar? Belum. Nah, inilah namanya sihir dunia, apa, menimpa kepada kita semua. Yang lalu dinyatakan hiya dunya aqallu minal qalili wa asikuha adzallu minal dzalili tusimmu bisihriha qauman wa tumi fahum mutahayyiruna bila dalili. Jadi Qarun sudah lupa akan nilai-nilai manfaat para yang lain, hanya untuk diri pribadinya, ya. Bahkan Nabi Musa yang karena mengingatkan terus lebih-lebih tentang zakat dan infaknya tersinggung, ya, kata Qarun dinyatakan innama utitu ala ilmin indi. Nabi Musa, aku bisa kaya seperti ini karena ilmuku, bukan karena kamu, bukan karena doamu, bukan karena Tuhan. Ini kan udah kebablas. Ini ucapan Nabi, ucapan Qarun di dalam surat Al-Qasas ayat 78. Saya ulangi, innama utitu, sesungguhnya aku diberikan harta benda yang banyak ini ala ilmin indi, atas ilmu yang ada padaku, karena aku pandai ekonomi sehingga dikaya, bukan karena Allah. Inilah namanya kebablas. Oleh sebab itu apa? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardo. Tenggelamkan oleh Allah seluruh harta bendanya Qarun, sehingga apabila di kali baru ada orang ngeduk sumur mendapat emas, apa? Karena apa? Harta Qarun. Inilah belajar sematanya karena kepentingan duniawi, lupa kepada Allah yang memberi. Naudzubillah min dzalik. Dan banyak lagi contoh-contoh kepentingan duniawi yang akan mengalahkan yang lain, termasuk para koruptor. Itu adalah orang-orang yang merugi. Karena apa? Hanya mengejar semata duniawi, lupa yang lain. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dan ngaji ini akan diberikan hidayah oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muftahimi sallallahu rabbuna ala nur
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tangannya diangkat. Amin, 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 amin. Diangkat tangannya. Amin, 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 amin. Ya Allah, Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا شوقي لروضة المختار لمنبع الأنوار بصحبه الأخيار.